kita hari ini mau ngapain ya? Hari ini kita mau ngapain adik-adik? Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita lagi. Nah, adik-adik, kita kan sekolah minggu kan? Ayo, siapin hati kita, duduk yang manis. Kita akan pujian, terima kasih Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kakak pimpin doa ya. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih dapat melakukan ibadah sekolah minggu. Walaupun mungkin beberapa di antara kami Tuhan belum dapat berkumpul bersama, tapi semua itu tidak membuat kami patah semangat Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebenarnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, berkati sekolah minggu kami dari awal, tengah, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ayo kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian hari ini harinya Tuhan. Mari kita
siapin Alkitabnya, siapin hatinya. Namun sebelum itu kita akan melakukan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Sudah. Jaket sudah, topi sudah, siap. Oke, saatnya mendaki gunung. Ada adik di sekolah minggu. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, semuanya luar biasa ya. Adik-adik, hari ini lihat nggak kakak Hana? Bawa tas besar, pakai jaket, pakai topi. Kakak Yohana mau mendaki gunung hari ini. Tapi kakak Yohana hari ini mau mendaki gunung, gak mau ajak adik-adik dong. Adik-adik di rumah aja ya. Duduk yang manis. Kakak Yohana mau menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan gunung. Kejadian di Gunung Karmel. Adik-adik ada yang tahu ceritanya bagaimana? Belum tahu? Oke, nanti kakak Yohana bawakan ceritanya ya. Namun sebelumnya kakak Yohana mau ganti baju dulu. Oke. Kakak Yohana mau taruh dulu tasnya, mau taruh dulu jaketnya, mau taruh dulu topinya ya. Oke, tunggu adik-adik, sebentar ya. Oke, balik lagi dengan Kak Yohana di sini. Adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan? Sudah penasaran apa yang terjadi di Gunung Karmel? Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari adik-adik kakak undang untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa dulu ya. Berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami masih menerima berkat daripadamu, kami dalam keadaan sehat, kami masih dapat bersama-sama saat ini di rumah kami masing-masing. Tuhan, jelaskan ibadah live streaming sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah kami, anak-anakmu ini Tuhan, supaya kami dapat duduk manis, dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan juga permohonan kami. Hanya dalam nama Namamu kami telah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari kitab Raja-Raja 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-20. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-20. Di bawah perikop Elia di Gunung Karmel. Nah, adik-adik, kakak tidak membaca semua ayat Alkitabnya ya. Nanti adik-adik bisa membacanya di rumah, untuk adik-adik bisa membacanya. Ini kakak mau cerita dulu tentang firman Tuhan ini. Pada masa itu, bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab. Raja Ahab itu mempunyai ratu, seorang ratu. Ratunya itu bernama Isabel. Siapa namanya Isabel? Ya, Ratu Isabel ini tidak menyembah Tuhan. Berarti Ratu Isabel ini menyembah patung-patung Baal. Nah, apa sih Kak Yohana dari Baal itu? Baal itu adalah berbentuk patung-patung, berbentuk hewan, berbentuk patung-patung emas kayak lembu kayak gitu. Itu nggak boleh adik-adik, kita ada di rumah kita juga tidak boleh menyembah itu ya adik-adik.
Raja Ahab yang saat itu memimpin bangsa Israel malah menyembah patung-patung Baal itu. Dia tidak menyembah Tuhan, dia tidak menyembah Tuhan Yesus, dia menyembah patung-patung Baal itu karena salah satu yang namanya Isabel. Nah adik-adik, tidak hanya menyembah patung-patung Baal, ternyata Raja Ahab juga membunuh setiap nabi yang percaya kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan Yesus. Wih, jahat ya adik-adik Raja Ahabnya. Tapi adik-adik, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memerintahkan nabinya yang bernama Elia. Siapa namanya? Benar, Elia. Nabi Elia ini adalah orang yang percaya sama Tuhan, yang menyembah Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi Nabi Elia ini berkata kepada Raja Ahab, katanya, Raja, kamu sudah melanggar firman Tuhan, kamu sudah melanggar perintah Tuhan, maka negeri ini, bangsa ini akan mengalami kekeringan selama 3 tahun. Kalau misalnya cuma 1 bulan enggak hujan, kering-keringan, kering semua, adik-adik juga biasanya gimana rasanya? Kepanasan ya, udah kepanasan, gerah, nggak ada air, pengen minum terus. Ini 3 tahun, 3 tahun tidak ada hujan saat itu di daerah bangsa Israel. Tanaman mulai mati, tanaman tidak ada yang tumbuh, hewan-hewan banyak yang mati, juga mata air dan juga minuman juga nggak ada, semuanya kosong. Karena selama 3 tahun itu tidak ada hujan sama sekali. Jadi bangsa Israel pada saat itu mengalami kelaparan dan juga kekeringan adik-adik. Tapi Raja Ahab masih mengeraskan hatinya. Dia tidak mau menyembah Tuhan. Dia mau menyembah cuma patung-patung Baal itu, nabi-nabi Baal itu. Ketika Tuhan memerintahkan lagi Nabi Elia. Setelah 3 tahun itu, Nabi Elia dipanggil oleh Tuhan untuk kembali menyadarkan, mengingatkan Raja Ahab. Adik-adik, saat itulah Raja Ahab ditemui oleh Elia. Nabi Elia menghadap Raja Ahab dan dia berkata, Raja Ahab, kamu sudah sangat keterlaluan. Kamu sudah tidak mau menyembah Tuhan, dan meskipun telah diberikan kekeringan selama 3 tahun, kamu tidak ada perubahan. Maka aku akan memanggil kamu, panggillah 450 orang nabi-nabi Baalmu itu ke Gunung Karmel. Nah, adik-adik, di sini ceritanya, di Gunung Karmel. Dan pada saat itu, Elia mau mengatakan kalau Tuhan akan menunjukkan kekuasaannya, kekuatannya kepada semua orang dan bahkan bangsa Israel yang pada saat itu takut dengan Raja Ahab dan mereka juga ikut menyembah Nabi Baal. Pada saat itu Nabi Elia pergi ke Gunung Karmel dengan Raja Ahab yang membawa seluruh nabi Baalnya, 450 orang itu, dan juga bangsa-bangsa Israel. Mereka berkumpul. Pada saat itu Nabi Elia berkata, siapkanlah 2 ekor lembu jantan. Nah, 2 ekor lembu jantan. Tahu kan lembu adik-adik? Lembu itu seperti sapi ya adik-adik ya. Oke. Nah adik-adik, pada saat itu setelah disiapkan 2 ekor lembu jantan, Nabi Elia juga berkata demikian, siapkanlah seperti tempat pembakaran, seperti bait. Nah itu dibikin kayak seperti pembakaran. Kalau adik-adik suka lihat orang kalau camping, ayo siapa yang pernah kemah, yang pernah ikut jadi anggota pramuka? Ada pramuka SD, halo. Nah itu yang biasanya dibikin tuh api unggun, nah kayak gitu. Tapi bukan api unggun yang kayak sekarang ya, tapi bentuknya kayak gini. Nanti lembunya taruh di atas sini. Nah nanti kayu bakarannya di bawahnya. Dibikin kayak gitu adik-adik. Nah setelah itu Nabi Elia memerintahkan kepada Raja Ahab supaya nabi-nabi Baalnya itu meminta kepada Tuhannya untuk mendatangkan api dari langit untuk membakar korban persembahan itu. Wah adik-adik, 450 orang nabi Baal itu mereka mulai bernyanyi-nyanyi, mulai bersorak-sorak, mulai memuji-muji Tuhan mereka. Baal turunkanlah api. Tapi apa adik-adik? Tuhan mereka, Nabi Baal itu tidak menurunkan api sama sekali. Bahkan waktu dari pagi sampai sore hari, mereka akhirnya mulai kelelahan. Mereka sudah lelah menyanyi, mereka sudah lelah untuk berdoa-doa kepada Tuhannya, tapi tidak ada mukjizat terjadi. Mereka mulai kelelahan dan mereka mulai beristirahat.
Nabi Elia mendekati mereka dan berkata, "Wah, sepertinya Tuhanmu sedang tidur ya." Jadinya dianya lupa kalau mau memberi mukjizat api turun dari langit membakar persembahan ini. Mereka semua bangkit lagi berdiri dan mereka semua sangat marah. Mereka mulai bernyanyi lagi, mulai memanggil nama Tuhannya lagi, berdoa lagi. Tetapi sama sekali tidak ada mukjizat yang terjadi saat itu, adik-adik. Nah, saat itu 450 orang Nabi Baal itu mulai menyerah, adik-adik. Mereka nyerah, capek katanya, udahlah raja, kami sudah lelah katanya. Kami sudah seharian bernyanyi, berdoa kepada Tuhan Baal kita, tapi nggak ada respon sama sekali katanya. Akhirnya mereka menyuruh Nabi Elia untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Allah ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia memperbaiki altar persembahan itu. Dia membuat suatu paritan di sekitar altar itu dan diisikan dengan air. Diisikan dengan air. Dan mulailah Nabi Elia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tunjukkanlah kekuasaan-Mu supaya orang-orang ini benar-benar yakin kalau Engkau adalah yang paling berkuasa." Satu kata Nabi Elia, "Turunkanlah," katanya, "api dari langit supaya untuk memperlihatkan kekuasaan Engkau begitu besar." Amin. Setelah Nabi Elia berdoa, tiba-tiba adik-adik, awan mulai gelap, menyambar, dan api mulai turun dari surga, dari langit. Api mulai turun dari langit dan membakar persembahan yang ada di atas altar itu sampai habis. Bahkan air yang ada di sekelilingnya juga habis. Dan semua orang, bahkan Raja Ahab dan juga Ratu Izabel itu, mereka terkejut dan tertegun. Wah, katanya, semua bangsa Israel saat itu berkata, "Sungguh Tuhan itu luar biasa. Sungguh Tuhan itu memang layak disembah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan." Nah, adik-adik, sampai di sini kakak mau mengajarkan adik-adik, kita mau belajar bersama-sama. Kita hanya tahu satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang memiliki hidup kita, memiliki seluruh dunia ini, sedunia ini. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin bagi kita, anak-anak waktu ini, mustahil, nggak mungkin. Ini nggak mungkin, aku bisa ke situ nggak mungkin, aku bisa nggak gini nggak mungkin. Itu yang menyebabkan kita rendah diri, jadinya kita jadi semakin jauh dari Tuhan. Jangan begitu adik-adik ya, yakinlah dan percayalah, berdoalah dan mintalah kepada Tuhan, sebab dan Tuhan berikan pasti adalah yang terbaik dalam hidup adik-adik. Rencana Tuhan itu selalu indah bagi kehidupan adik-adik. Oke adik-adik, kita buka Alkitab dulu lalu. Kita buka di kitab Mazmur pasal yang ke-145 ayat ketiga. Ini ayat hafalan adik-adik ya, jangan lupa ayat hafalannya. Mazmur 145 ayat 3. Kita baca bersama-sama. "Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga." Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 3. "Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga." Amin adik-adik. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kita berdoa, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman Engkau. Biar Tuhan ajari kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu ini yang masih kecil-kecil. Tuhan berkati kami supaya kami hanya bersandar kepada Engkau, dan kami juga berusaha berdoa dan hanya bersandar kepada Engkau saja Tuhan. Karena kami yakin percaya hanya Engkau yang layak disembah dan yang layak diagungkan. Karena kekuasaan Engkau begitu besar akan hidup kami, bahkan akan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan juga permohonan kami. Hanya dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kakak Yohana mau lanjut camping dulu ya. Kak Yohana mau ke gunung dulu. Bye-bye. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sebelum mengumpulkan persembahan, ayo lipat tangannya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami ini dapat berguna untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo kita sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan "Bawalah Persembahan-Mu".
Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.